Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adini Haki dengan NIM 231105020006 dari Prodi Ekonomi Syariah. Baik, saya akan menjelaskan tentang teori tabungan dan investasi dalam ekonomi mikro, teori tabungan dan investasi konvensional dalam makroekonomi konvensional. Dengan tabungan mengacu pada bagian dari pendapatan yang tidak digunakan untuk pengeluaran. Konsumen tabungan ini kemudian dapat digunakan untuk investasi tabungan, mendorong pertumbuhan ekonomi dengan penyediaan dana bagi perusahaan untuk melakukan investasi dalam produksi tambahan. Teori tabungan dalam makroekonomi konvensional menggambarkan tabungan antara pendapatan dan tabungan adalah sumber dana yang penting untuk investasi dalam ekonomi. Semakin tinggi tingkat tabungan, semakin banyak dana yang tersedia untuk digunakan dalam investasi. Investasi dalam makroekonomi konvensional adalah pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk membeli barang, modal seperti mesin, peralatan, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu tentang teori tabungan investasi menurut Islam. Teori tabungan dan investasi Islam dalam perspektif ekonomi Islam, tabungan memiliki dimensi etika dan syariah. Tabungan harus dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, termasuk larangan riba, bunga, dan investasi dalam bisnis yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam dalam ekonomi Islam. Investasi dilihat sebagai cara yang menciptakan nilai tambah bagi masyarakat. Investasi harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang menghindari investasi dalam bisnis yang terlibat dalam praktik haram, misalnya alkohol, perjudian. Kesejahteraan sosial dan ekonomi juga sangat dianjurkan dalam Islam. Prinsip bagi hasil atau mudharabah adalah salah satu investasi yang umum dalam ekonomi Islam. Dalam mudharabah, satu pihak pengusaha menyediakan modal, sedangkan pihak lain untuk pengelola menyediakan keterampilan dan kerja, dan keuntungan dibagi sesuai dengan hasil kesepakatan sebelumnya. Yang ketiga yaitu tujuan tabungan dan investasi tabungan dalam ekonomi. Pastinya memiliki tujuan. Salah satu tujuan dari tabungan dalam ekonomi yaitu memberikan keamanan finansial kepada individu dan bisnis dengan menyimpan sebagian pendapat mereka dapat menghadapi kejadian tak terduga atau situasi keuangan yang sulit tanpa harus bergantung pada utang. Yang selanjutnya yaitu tujuan investasi. Tujuan utama investasi adalah pertumbuhan kekayaan. Maksudnya yaitu dengan berinvestasi dalam berbagai aset seperti saham, obligasi, properti, atau bisnis diharapkan nantinya dapat menghasilkan keuntungan dari kenaikan nilai aset tersebut. Selain itu, investasi juga dapat menghasilkan pendapatan pasif dalam bentuk bunga, dependen, atau hasil sewa. Yang keempat yaitu fungsi tabungan. Fungsi tabungan dan investasi. Fungsi tabungan yang pertama yaitu sebagai penyediaan dana, yang kedua sebagai stabilitas keuangan, dan yang ketiga sebagai pengendalian inflasi, dan yang keempat sebagai dukungan pensiun. Dan yang selanjutnya yaitu fungsi investasi. Investasi ada 3 yaitu yang pertama sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi, yang kedua sebagai pengelola dana pensiun, yang ketiga sebagai diverifikasi sumber pendapatan. Baik, kesimpulan dari makalah di atas yaitu dalam ekonomi konvensional, teori tabungan menyatakan bahwa individu dan bisnis menabung untuk menciptakan cadangan dana yang dapat digunakan untuk dikonsumsi di masa mendatang atau investasi. Sedangkan dalam ekonomi Islam, tabungan berbasis syariah harus mematuhi prinsip-prinsip syariah yang melarang riba, transaksi yang melibatkan unsur-unsur haram. Tujuan tabungan dalam Islam termasuk kepatuhan syariah, keamanan finansial, dan pendistribusian kekayaan kepada yang membutuhkan dalam ekonomi konvensional. Teori investasi berfokus pada pertumbuhan kekayaan.
dan penghasilan pasif investasi digunakan untuk mencapai tujuan keuangan jangka panjang seperti pensiun, diverifikasi portofolio melawan inflasi. Sedangkan teori investasi dalam ekonomi Islam juga harus mematuhi prinsip-prinsip syariah. Baik, cukup sampai di sini saja saya menjelaskan tentang teori tabungan dan investasi dalam ekonomi makro Islam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.